Halo teman-teman, selamat datang di kelas Java, di mana di sini kita akan belajar tentang Java Validation. Ya. Oke, sebelum kita mulai ke materi, kita akan kenalan dulu ya. Jadi nama saya adalah Eko Kurniawan, dan saat ini saya kerja sebagai Technical Architect di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Saya sendiri sudah kerja lebih dari 10 tahun, dan biasanya di sela-sela saya bekerja, saya biasa menyempatkan diri ya berbagi konten soal programming di website Programmer Zaman Now atau di YouTube channel Programmer Zaman Now. Kalau teman-teman ingin diskusi langsung dengan saya, teman-teman bisa chat lewat Telegram ya, atau follow juga sosial medianya Programmer Zaman Now, ada di Facebook, Instagram, YouTube, ada juga di Telegram channel. Kalau teman-teman butuh konsultasi dari perusahaan teman-teman, atau misalnya ada butuh training, atau juga butuh handle project, teman-teman juga bisa langsung email ke email pribadi saya. Oke, jadi ini materinya walaupun Java Validation, tapi ini bukan materi yang untuk pemula ya. Jadi pastikan teman-teman harus sudah mengikuti kelas-kelas saya sebelumnya. Jadi teman-teman harus sudah mengerti tentang Java OOP alias Object Oriented Programming. Teman-teman juga harus sudah mengerti tentang Java Generic, Collection, Apache Maven, Java Date and Time API, Unit Test, dan juga tentunya yang terakhir adalah teman-teman perlu mengerti tentang Java Reflection. Karena nanti ada fitur yang namanya Reflection di Java Validation. Jadi lumayan banyak ya materi yang teman-teman harus kuasai dulu sebelum teman-teman lanjut ke materi Java Validation ini. Oke, agendanya apa sih? Agendanya lumayan banyak. Kita akan fokus namanya itu adalah Bin Validation. Jadi ini adalah salah satu fitur di Java namanya Bin Validation. Nanti kita akan bahas tentang validator seperti apa, constraint violation, message interpolation, grouping, custom validation, metadata, dan masih banyak. Jadi ini istilah-istilahnya mungkin masih asing ya, nanti kita akan bahas satu persatu di kelas Java Validation ini. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung masuk ke materi. Oke, sekarang kita akan berkenalan dulu dengan yang namanya Bin Validation. Jadi sebenarnya nama fiturnya itu bukan Java Validation, melainkan namanya adalah Bin Validation. Oke, jadi Bin Validation itu merupakan standar atau spesifikasi untuk melakukan validasi di Java. Jadi kalau teman-teman sebelumnya pernah mengikuti kelas saya tentang Java Database, di sana kita tahu ada yang namanya JDBC atau Java Database Connectivity. Itu juga standar spesifikasi untuk melakukan koneksi ke database. Jadi dia adalah standar spesifikasi. Artinya apa? Artinya implementasinya itu banyak ya. Jadi banyak library atau teknologi yang bisa digunakan untuk implementasinya. Nah, Bin Validation sendiri ini merupakan spesifikasi yang masuk ke dalam sebenarnya teknologi yang namanya Java Enterprise. Atau sekarang itu ya, sudah berganti namanya. Dulu itu namanya Java Enterprise, sekarang ganti namanya menjadi Jakarta Enterprise. Ya. Dan selanjutnya, dengan Bin Validation, kita bisa membuat kode validation yang standar di Java. Jadi tidak perlu lagi nih bikin tiap programmer bikin validation masing-masing, nggak perlu. Kita bisa mengikuti sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan secara global ya, namanya adalah Bin Validation ini. Nah, untuk teman-teman pengen tahu spesifikasi lengkapnya, teman-teman bisa baca di sini websitenya jakarta.ee specification bin validation. Jadi ini spesifikasinya ya, di sini adalah bin validation. Saat saya buat video ini, saat ini yang paling terbaru adalah Jakarta Bin Validation yang versi 3. Jadi spesifikasinya ada di sini. Teman-teman bisa baca sebenarnya ya. Dari mulai halaman HTML-nya, spesifikasinya seperti apa, atau juga Java doc-nya. Teman-teman bisa baca di sini. Oke, sekarang pertanyaannya, kalau Bin Validation itu adalah spesifikasi standar, nah isinya itu hanyalah kumpulan kontrak interface. Jadi tidak ada tuh implementasi kelasnya. Jadi mirip seperti Java Database Connectivity. Jadi cuma drivernya saja. Jadi kayak semua interface-interface-nya saja. Untuk implementasinya, kita tetap butuh yang namanya driver atau implementasi. Termasuk untuk Bin Validation ini. Nah, salah satu yang paling populer itu namanya adalah Hibernate Validator. Ini adalah salah satu implementasi dari Bin Validation. Ini mungkin yang paling populer saat ini ya. Untuk Hibernate Validator ini. Websitenya teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah Hibernate Validator. Dia adalah salah satu implementasi dari Bin Validation Reference Implementation. Jadi dia implementasi dari Bin Validation. Ini websitenya, teman-teman bisa baca dokumentasinya jika mau di sini. Ya.
Nah, di sini saat saya buat video ini versi yang terbarunya versi 7 dan di sini dia juga sudah sesuai dengan Java Jakarta Bean Validation versi 3. Di sini teman-teman kalau mau baca HTML-nya silakan ininya ya, cara penggunaannya. Tapi kita akan bahas langsung di materi sini. Oke, jadi ini ketika teman-teman bikin validasi tanpa menggunakan Bean Validation. Jadi contohnya, ketika teman-teman bikin aplikasinya berbasis web, di klien mungkin teman-teman bikin validasi. Nanti masuk ke presentation layer, misalnya ke controller, itu teman-teman bikin validasi. Masuk ke business logic layer, teman-teman bikin validasi juga. Masuk ke data layer, teman-teman juga bikin validasi. Habis itu di database juga mungkin teman-teman bikin validasi constraint-nya. Artinya apa? Artinya ada banyak sekali validasi yang kita lakukan. Padahal mungkin bentuk validasinya, pengecekannya itu sama saja. Seperti misalnya stringnya tidak boleh kosong, angkanya minimal harus berapa, maksimal harus berapa, dan sebagainya. Tapi karena tiap layer ini kita bikin, ya intinya, jadi terlalu banyak kode yang terduplikasi, atau kode-kode yang duplikat itu banyak sekali. Jadi ini sebelum kita menggunakan Bean Validation. Nah, kalau teman-teman sudah menggunakan Bean Validation, maka beda lagi nih. Tidak seperti ini lagi. Ya, diagramnya. Diagramnya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kita akan bikin yang namanya domain model. Ini anggap aja ini adalah data ya. Nah, nanti semua validasinya nempel di situ. Jadi entah itu nanti di client, atau di presentation layer, atau di business logic layer, di data access layer, di database, semua validasinya sama. Lakukan di domain model ini. Jadi seakan-akan kita bikin satu validasi di satu tempat, kita bisa gunakan di semua tempat. Jadi ini salah satu bentuk kenapa adanya Bean Validation, biar semuanya seragam, standar. Enggak tiap layer atau tiap developer gitu ya buat validation masing-masing. Kalau seperti itu agak ribet, apalagi masih banyak developer yang masih menggunakan if-else untuk validation, itu ribet banget, tidak direkomendasikan. Jadi rekomendasinya adalah ketika teman-teman menggunakan Java, gunakan Bean Validation untuk membuat validasi. Nah, saat ini ya, teman-teman, saat saya buat videonya ini, versi Jakarta Bean Validation atau Bean Validation itu versinya versi 3. Nah, kalau teman-teman nyari tutorial, itu sebenarnya saat ini Jakarta Bean Validation versi 3 itu baru banget ya keluar. Mungkin kalau teman-teman nyari tutorial di internet, itu masih banyak yang menggunakan Bean Validation versi 2. Nah, tapi Bean Validation versi 2, itu dia masih menggunakan nama Java Enterprise. Sedangkan kalau yang Bean Validation versi 3 sudah berganti nama menjadi Jakarta. Jadi Jakarta Bean Validation, bukan lagi Java Enterprise Bean Validation. Ya teman-teman jangan bingung ya. Java Enterprise itu sekarang namanya berganti menjadi Jakarta. Nah, oleh karena itu ya banyak sekali package untuk Bean Validation sudah berubah. Ya. Nah, sebelumnya kalau teman-teman masih lihat tutorial ataupun menggunakan Bean Validation versi 2 yang pakai package-nya adalah Javax.Validation, itu artinya dia masih pakai versi 2 ke bawah. Nah, di versi yang baru, itu package-nya sudah berganti, namanya menjadi Jakarta.Validation. Nah, kalau untuk isi interface-nya, isi annotation-nya, isi kelasnya sebenarnya sama saja. Yang beda itu cuma nama package-nya. Jadi teman-teman jangan bingung ya, kalau kok di saya nggak ada, karena mungkin teman-teman masih pakai versi 2, ya tinggal ganti jadinya Javax.Validation. Kalau di tutorial yang akan saya bawa, di sini saya akan menggunakan versi yang terbaru ya, Jakarta Bean Validation. Jadi pakai package-nya pasti Jakarta.Validation. Jadi nanti kalau teman-teman cari tutorial atau menggunakan framework misalnya, tapi ternyata masih pakai Bean Validation yang versi lama, teman-teman nggak usah bingung. Karena sebenarnya cara penggunanya sama saja, cara kerjanya sama saja. Yang beda nanti cuma nama package-nya saja. Sebelum kita mulai praktek ya, kita akan coba membuat project-nya terlebih dahulu. Nah, kita akan menggunakan Apache Maven dan untuk mempermudahnya, kita akan buat project-nya menggunakan Spring.io ya. Jadi di sini teman-teman bisa buka website-nya. Kita akan buat di sini. Di sini saya pilih project-nya Maven, language-nya bahasanya Java, lalu Spring Boot version ini lupakan saja, pakai yang default-nya. Ini grupnya contohnya programmer zaman now. Lalu artifaknya contohnya belajar Java Validation.
Ini nama projectnya, description-nya belajar Java Validation. Package-nya programmer zaman now .validation. Packaging-nya jar, lalu di sini versi Java-nya. Bebas, teman-teman silakan gunakan versi Java yang teman-teman gunakan saat ini ya. Saya akan pakai versi yang 11 saja, yang long time support ya. Tapi pastikan teman-teman juga di laptopnya ada Java 11. Atau kalau teman-teman mau versi yang terbaru, silakan pilih yang terbaru. Saat ini yang terbarunya versi Java 16. Saya akan gunakan yang versi 11 dulu. Oke, saya generate. Oke, saya buka dulu project-nya. Saya akan, sebentar saya akan pindahkan dulu ke biasa saya. Kita akan masuk ke development yang biasa saya gunakan, YouTube belajar Java Validation. Oke, sudah. Kita akan buka menggunakan IntelliJ IDEA. Teman-teman silakan gunakan IDE yang biasa teman-teman gunakan ya. Selanjutnya silakan ditunggu sampai dependensinya selesai di-download. Oke, setelah selesai, ini harusnya sudah selesai. Selanjutnya yang teman-teman bisa lakukan adalah kita akan coba tambahkan dependensinya. Jadi di sini buka POM XML-nya, kita akan coba tambahkan dependensinya. Dependensinya apa saja? Oke, kita akan cek. Jadi yang pertama yang perlu teman-teman tambahkan otomatis adalah library si Jakarta bin validation-nya. Nah, teman-teman bisa tambahkan dependensinya grupnya Jakarta.validation, artifak ID-nya Jakarta.validation strip API, lalu versinya 3.0.0. Kalau teman-teman pengen lihat yang terbaru, teman-teman bisa cari di sini sebenarnya ya. Search.maven.org. Jadi di sini teman-teman bisa cari misalnya sama Jakarta validation API. Nah, ada ya. Tinggal enter. Nah, ada nih. Kita lihat yang terbarunya adalah versi 3.0.0. Nah, ini tinggal kita copy paste saja yang Maven. Saya pindahkan di sini. Oke, selanjutnya selain bin validation, kita juga perlu tambahkan Hibernate validatornya. Di sini saat saya buat videonya, Hibernate validatornya tersebut versi yang terbarunya 7.0.1. Kita cari di sini Hibernate validator. Nah, cari yang Hibernate validator ya, grupnya ini. Nah, ini versi yang terbarunya 7.0.1. Saya akan copy paste. Dan yang terakhir ada dependensi satu yang dibutuhkan oleh si Hibernate validator, namanya adalah ini. Jakarta EL ya, expression language. Silakan teman-teman cari. Jakarta.EL. Nah, yang ini ya, ORG Glassfish. Ini versi yang terbarunya 4.0.2. Kita akan pakai yang versi terbarunya. Ini saya copy paste. Oke, selesai. Kita akan coba download dulu Maven clean compile test compile. Kita akan download semua dependensinya dulu. Selesai. Semuanya sudah terdownload. Saya akan refresh di sini. Pilih Maven, saya reload project-nya. Selesai berarti ya. Sekarang kita sudah download semua dependensinya. Saatnya kita mulai praktek atau belajar Jakarta bin validation ini.
Sekarang kita akan bahas tentang validator. Validator itu adalah kelas utama dalam bin validation. Jadi nama kelasnya adalah validator. Validator ini digunakan sebagai objek untuk mengeksekusi nanti validasinya. Jadi teman-teman kalau mau melakukan validasi itu pakainya validator. Nah, validator ini adalah objek yang sangat berat. Jadi teman-teman jangan buat ketika teman-teman butuh validasi, teman-teman buat validator baru. Jangan seperti itu. Jadi cukup buatnya satu kali saja ketika pertama kali aplikasi berjalan. Nah, setelah itu gunakan berkali-kali. Ya, jadi jangan sampai teman-teman pakainya saat teman-teman mau validasi, teman-teman buat objek validatornya, jangan seperti itu. Tapi teman-teman buat sekali lalu dipakai berkali-kali. Jadi mirip kayak koneksi ke database. Teman-teman bikin sekali di awal, habis itu teman-teman bisa gunakan koneksinya berkali-kali. Jadi ini juga sama. Detailnya teman-teman bisa baca di sini untuk dokumentasi dari si kelas validator ini. Jadi metodenya sebenarnya sedikit ya, nanti akan kita banyak gunakan ini. Validate. Ini untuk memvalidasi objek. Objeknya apa saja bebas, karena ini adalah tipenya generic. Nah, selanjutnya, sebelum kita membuat validator, teman-teman juga harus mengetahui tentang yang namanya validator factory. Jadi, kalau teman-teman perhatikan, validator itu sebenarnya dia sebuah interface, bukan kelas. Jadi, teman-teman tidak bisa menggunakan new validator, itu nggak bisa. Teman-teman butuh yang namanya validator factory. Jadi, validator factory ini merupakan objek yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat objek validator. Validator factory juga merupakan interface dia. Jadi, mirip kayak JDBC ya, dia juga kebanyakan interface. Jadi, teman-teman misalnya untuk membuat objek-objek di dalam bin validator, itu teman-teman menggunakan validator factory. Nah, tapi karena dia interface, nanti teman-teman butuh implementasinya. Implementasinya pakai apa? Ya, tadi yang sepertinya yang sudah kita tambahkan, namanya adalah Hibernate Validator. Nah, salah satu metodenya yang ada di dalam validator factory itu adalah getValidator. GetValidator ini digunakan untuk membuat si validator. Jadi teman-teman pakainya adalah getValidator. Nah, validator factory cukup dibuat sekali setiap aplikasi. Jadi mirip seperti validator. Validator factory juga dibuatnya satu kali saja. Ya, karena objek ini adalah objek yang berat ya, dan untuk membuatnya jadi teman-teman nggak perlu lagi bikin berkali-kali. Dan untuk membuatnya pun, karena ini adalah sebuah interface, teman-teman bisa gunakan sebuah kelas namanya validation. Lalu di sana ada metode namanya build default validator factory. Nah, seperti apa contohnya? Seperti ini. Jadi yang pertama teman-teman lakukan adalah teman-teman bikin validator factory, dibuat dari validation.build default validator factory. Isi dari metode ini dia akan mendeteksi saat ini kita ada implementasi apa. Nah, di sini kan kita cuma menambahkan Hibernate Validator, jadi dia akan detect, oh ada Hibernate Validator, maka dia akan buatkan objek implementasinya menggunakan Hibernate Validator. Nah, karena kita menggunakan ini, jadi suatu saat teman-teman ganti-ganti ya, contohnya teman-teman pakai Hibernate Validator, besoknya diganti, nggak mau pakai Hibernate Validator, itu bisa saja. Ya, tapi kalau teman-teman tidak memiliki salah satu implementasi bin validator, ini bakal error. Coba saja nanti teman-teman coba hilangkan dependensi Hibernate Validator, terus nyalakan ini pasti error. Nah, selanjutnya setelah teman-teman bikin validator factory, teman-teman bisa bikin validator dengan cara gunakan validator factory .getValidator. Nah, selanjutnya kalau sudah tidak digunakan lagi, teman-teman bisa close menggunakan validator factory .close. Jadi ini kalau sudah tidak digunakan lagi. Oke, kita akan coba. Di sini, ini saya akan hapus dulu file-file yang di-generate oleh Spring IO-nya. Ini saya hapus. Ini saya hapus. Ini juga saya hapus. Oke, kita akan buat. Di sini namanya validation test. Oh, sorry, validator test ya. Validator test. Oke, kita akan tes create validator. Jadi yang pertama yang teman-teman perlu lakukan adalah teman-teman bikin validator factory. Ini ada di package Javax Validation, atau yang versi 2 ke bawah itu ada Javax Validation, sorry. Yang versi baru itu Jakarta Validation. Nah, ini teman-teman bisa buat menggunakan validation. Ada di Jakarta Validation juga.
titik build default validator factory. Jadi ini akan mendeteksi di dalam library-nya ada library apa. Selanjutnya, teman-teman untuk bikin validator, awas ya, jangan sampai ketukar. Ini adanya package-nya Jakarta Validation, bukan Javax XML, bukan. Nah, ini kita buatnya menggunakan validator factory titik get validator. Seperti ini. Ini pastikan assertion not null ya. Validatornya. Dan selanjutnya di sini kalau teman-teman sudah menggunakannya, teman-teman bisa gunakan validator factory close untuk menutup si validator factory-nya. Ini kalau kita coba jalankan unit test-nya. Nah, ini sukses. Ini keluar log-nya ya. Ini log bawaan dari Hibernate Validator. Nggak ada masalah. Jadi jangan, oh ini error kenapa? Nggak, ini bukan error. Ini cuma log aja, log informasi. Nah, ini kalau teman-teman sudah tambahkan Hibernate Validator. Nah, apa yang terjadi kalau teman-teman hapus Hibernate Validatornya? Ini coba saya hapus ya Hibernate Validatornya. Ini saya komen. Saya akan refresh ulang si Maven-nya. Saya reload project-nya. Otomatis kan Hibernate Validatornya hilang dari library saya. Nah, kita coba running unit test-nya. Nah, dia error. Errornya apa? No provider found exception. Jadi tidak ada implementasi atau provider atau driver untuk bin validation-nya. Jadi teman-teman beneran wajib menambahkan satu minimal, ya harusnya sih memang satu aja ya untuk validatornya. Salah satunya adalah menggunakan bin Hibernate Validator ini. Ini saya refresh ulang. Kita tes lagi. Nah, sekarang sudah sukses. Jadi seperti ini cara membuat validator. Sekarang kita bahas tentang constraint. Sebelum menggunakan bin validation, untuk teman-teman melakukan validasi di Java, biasanya kita akan melakukan secara manual. Kebanyakan programmer biasanya menggunakan if-else. Jadi if pengecekan apa, else if pengecekan apa, dan seterusnya. Nah, itu terlalu manual. Nah, kalau terjadi validasi error, biasanya kita hanya membuat exception misalnya. Atau misalnya return false misal saja ya. Kalau teman-teman manual, jadi tergantung programmernya. Nah, kalau teman-teman menggunakan bin validation, cara kerjanya sedikit berbeda. Kita tidak butuh lagi melakukan validasi secara manual, apalagi menggunakan if-else, ya. Itu tidak butuh sama sekali. Jadi teman-teman misalnya if dicek stringnya atau kosong atau tidak, if panjangnya berapa, nah itu teman-teman nggak perlu lakukan lagi. Validasi di bin validation itu menggunakan annotation. Makanya di awal saya bilang kalau teman-teman harus ngerti reflection dulu, Java reflection. Kenapa? Karena di sini kita bakal banyak menggunakan annotation. Annotation ini kita bisa simpan ya di dalam field, atau di dalam method, atau di dalam parameter. Nanti kita akan bahas perbedaannya. Jadi teman-teman bin validation-nya, annotation-nya itu kita bilang namanya adalah constraint. Jadi constraint itu merupakan annotation yang digunakan sebagai penanda untuk target yang akan kita tambahkan. Misalnya field kah, method kah, ataukah dimanapun itu, di parameter dan sebagainya. Jadi penanda itu nanti digunakan sebagai validasinya. Jadi bin validation itu sudah menyediakan banyak sekali constraint yang bisa kita langsung gunakan. Jadi kayak pengecekan string kosong, pengecekan objek, null, dan sebagainya, itu semuanya sudah disediakan sama bin validation. Teman-teman tidak perlu lagi buat secara manual kalau hanya pengecekan yang biasa-biasa aja gitu ya, yang tidak terlalu kompleks. Kecuali mungkin yang sedikit kompleks, ya teman-teman bisa bikin sendiri constraint-nya. Tapi kalau misalnya yang sederhana, itu sudah hampir semuanya disediakan. Kalau kita butuh validasi yang berbeda, kita juga bisa buat yang namanya constraint secara manual. Nanti kita akan bahas di chapter tersendiri ya. Nah, semua constraint di bin validation itu terdapat di dalam package yang namanya Jakarta Validation Constraints. Atau kalau yang versi lama, Javax Validation Constraint. Nah, teman-teman bisa baca di sini. Saya tidak akan bahas satu persatu ya, karena cara penggunaan itu sederhana banget. Jadi teman-teman bisa langsung baca di sini. Saya nanti akan lebih ke cara penggunaannya, bukan satu persatu ini untuk apa ya. Karena kalau satu persatu untuk apa, teman-teman bisa baca di dokumentasinya, karena di sini sederhana banget.
Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada assert false. Ini memastikan bahwa sebuah field harus value-nya false. Nah, lalu ada assert true untuk memastikan bahwa value-nya harus bernilai true. Jadi kalau nanti di setnya menjadi false, itu otomatis dia dibilang validasinya gagal. Ini ada decimal max, jadi maksimal desimalnya harus berapa, desimal min, desimal minimalnya berapa, ini ada digit, ada email, kalau teman-teman pengen validasi email, ada future untuk memastikan bahwa field-nya itu adalah tanggal di masa depan, ada future or present, jadi saat ini atau masa depan, ada max, maksimalnya boleh berapa, minimalnya boleh berapa, ini berarti harus negatif, ini not blank berarti tidak boleh string kosong, ini not empty juga sama, tidak boleh string kosong, tapi ini ya, stringnya kalau misalnya ada spasi itu dibolehkan, seperti itu. Nah, not null tidak boleh null, ini null berarti wajib null, kalau pas berarti harus masa lampau, past or present itu masa lampau atau masa sekarang, pattern kalau teman-teman mau masukkan regex, positif kalau teman-teman mau memastikan bahwa angkanya harus positif, positif atau zero seperti yang dilihat, positif atau kosong, size itu ukurannya, kayak misalnya, oh ini ada data array, ukurannya minimal misalnya harus 3 atau maksimal harus berapa. Jadi hampir semuanya sudah lengkap di sini, teman-teman bisa gunakan. Ya. Jadi saya tidak akan bahas satu persatu lagi. Teman-teman nanti tinggal dibaca, diklik contohnya di sini untuk size ya. Untuk size contohnya dia, nah ini. Jadi untuk size dia untuk menghitung elemennya harus ada berapa. Di sini ada istilahnya ada max-nya, ada min-nya. Jadi max-nya harus berapa, minimalnya berapa. Dan ini bisa digunakan di karakter sequence atau string, collection, seperti list, set, dan sebagainya. Di map juga bisa, bahkan di array juga bisa. Nanti cara penggunaannya akan saya beritahu ya caranya di materi ini. Oke, jadi untuk menggunakannya, teman-teman sederhana banget. Teman-teman bisa tambahkan langsung di field. Jadi contohnya kita punya sebuah kelas namanya person, teman-teman pengen tiap fieldnya itu ada validasinya, cukup tambahkan annotation-nya. Jadi di sini contohnya kita punya private string first name, di sini private string last name. Oke, saya mau yang first name ini tidak boleh kosong, termasuk string kosong pun tidak boleh gitu ya. Nah, saya bisa masukkan di sini anotasi namanya @notBlank. Ketika saya tambahkan @notBlank, nanti ketika kita lakukan validasi, kalau first name-nya itu kosong, ya, entah itu 0 kah, entah itu string kosong, atau isinya cuma spasi doang, maka dia akan ditolak. Dianggapnya adalah validasinya error. Nah, di sini kita bisa ganti message-nya. Kalau misalnya ini error, kita message-nya pengen diganti menjadi first name cannot blank. Jadi nama depan tidak boleh blank. Nah, selanjutnya saya pengen tambahkan validasi. Oke, dia nggak boleh blank, berarti kan minimal dia harus ada satu karakter. Nah, tapi juga dia harus di-set maksimalnya, contohnya. Maksimalnya cuma boleh 20 karakter, contohnya. Nah, teman-teman bisa tambahkan size max-nya sama dengan 20. Jadi, size-nya itu maksimalnya cuma 20 karakter. Lalu tambahkan message. First name length ini harusnya 20 ya, mas 20 karakter. Seperti itu. Nah, termasuk yang ini. Last name, contohnya last name-nya tidak boleh blank, maka saya tambahkan annotation @notBlank. Dan contohnya panjangnya tidak boleh lebih dari 20 karakter, saya masukkan size-nya sama dengan 20 maksimalnya. Jadi sederhana banget, teman-teman nggak butuh if else lagi, nggak butuh pengecekan manual, teman-teman cukup tambahkan annotation di objek yang teman-teman ingin lakukan validasi. Oke, kita akan coba buat. Di sini saya akan buat sebuah kelas namanya adalah person. Jadi di sini kita buat first name dan last name. Kita akan buat getter setternya seperti biasa, lalu kita akan buat konstruktornya yang kosong dan juga konstruktornya yang ada parameternya 2 ya. Nah, oke, selanjutnya yang perlu kita lakukan, contohnya saya mau validasi first name, ini tidak boleh kosong, not blank, tambahkan not blank seperti ini. Enter, selesai. Last name juga sama, tinggal not blank. Selesai. Oke, saya pengen ganti message-nya. Oke, kita ganti message-nya. Kalau terjadi error, mau apa nih message-nya? Last name cannot blank, contohnya. Seperti ini. Ini juga sama misalnya.
Message, last name, cannot blank. Jadi kalau teman-teman perhatikan, di not blank ini banyak atributnya ya. Nanti kita akan bahas. Nah, contohnya adalah message. Selanjutnya ada size. Jadi kita bisa pakai size. Contohnya di sini size itu ada min, ada max. Saya nggak perlu masukkan min-nya kosong. Kenapa? Karena sudah ada validasi not blank. Jadi saya cukup yang max aja. Max-nya contohnya 20. Last name, max characters is, tadi kata-katanya apa ya? First name length ya. Sorry, ini first. Kenapa jadi last? First name length, max. Tadi apa lagi? Mas, 20 characters. Nah, sorry, ini harusnya tambahin message. Message sama dengan, selanjutnya ini juga sama, misalnya 20 karakter, saya cukup tambahkan seperti ini. Jadi, seperti ini, simpel banget. Teman-teman tinggal masukkan lagi, contohnya, kalau not blank itu cuma untuk string ya. Kalau misalnya, kalau datanya number, nggak boleh kosong, teman-teman tinggal masukkan not null. Jadi, tidak boleh null si numbernya. Atau, kalau numbernya tidak boleh negatif, harus positif atau kosong, tinggal tambahkan add positive or zero. Seperti itu. Jadi, validasinya teman-teman nggak perlu lagi manual menggunakan if else. Teman-teman bisa langsung validasinya tinggal tambahkan annotation seperti ini. Selanjutnya, gimana caranya untuk melakukan validasinya? Nah, kita bahas di chapter-chapter selanjutnya. Sekarang kita bahas tentang yang namanya constraint violation. Setelah kita menambahkan annotation constraint-nya ke dalam kelas yang akan kita lakukan validasinya, jadi dalam field-nya udah komplit nih misalnya. Nah, selanjutnya kita bisa mulai melakukan validasi. Validasi otomatis terhadap objeknya, bukan kelasnya ya. Nah, untuk objeknya aja teman-teman bikin objek dulu, silakan set tiap field-nya, value-nya apa saja, lalu kita akan lakukan validasi. Untuk melakukan validasi, teman-teman cukup gunakan metode yang namanya validate milik objek dari nanti validator. Jadi tinggal lakukan validate, masukkan parameternya objeknya. Nanti hasil kembaliannya dari metode validate tersebut dia adalah set constraint violation. Jadi ada sebuah interface namanya adalah constraint violation. Nah, di mana constraint violation tersebut itu merupakan representasi kesalahan dari tiap constraint-nya. Jadi kalau teman-teman masukkan 4 constraint ya. Jadi satu annotation itu dianggapnya satu constraint. Sebelumnya kan kita tambahkan 4 ya, 2 di first name, 2 di last name. Kalau misalnya 4-4-nya terjadi kesalahan, artinya error, validasinya gagal, itu otomatis nanti dalam setnya isinya ada 4, constraint violation. Kalau cuma ada 2 yang gagal, berarti di sini ada 2. Jadi beda ya, beda seperti if else. Kalau if else itu kan, if pertama gagal, ya udah. Yang ke bawahnya itu tidak akan divalidasi lagi. Nah, kalau ini enggak. Kalau teman-teman masukkan 4 atau 5 constraint validation-nya, 5-5-nya akan dieksekusi semuanya. Ketika 5-5-nya gagal, maka 5-5-nya juga yang akan dimasukkan ke dalam constraint violation ini. Jadi ini menarik. Jadi nggak perlu kayak, ada 5 input gitu ya dalam satu form. Contohnya, masukin input pertama gagal, baru cuma dikasih tahu satu input aja. Ternyata ketika disubmit lagi, input kedua ternyata gagal. Submit lagi, input 3 gagal. Kalau itu kan lumayan menjengkelkan ya, karena kita harus dikasih taunya satu-satu. Kalau ini enggak, teman-teman ketika sekali input, contohnya 5-5-nya langsung divalidasi. Jadi 5-5-nya langsung bisa dikasih tahu mana yang error. Kalau terjadi kesalahan, secara otomatis nanti terdapat yang namanya constraint violation. Jadi cuma kalau ada yang salah. Kalau tidak ada yang salah, berarti nanti setnya isinya kosong. Berarti semuanya sudah benar. Ya, jadi teman-teman bisa nanti kita cek apakah dia gagal atau tidaknya dari jumlah si set constraint-nya. Nah, teman-teman bisa lihat dokumentasi Javadoc-nya constraint violation itu isinya apa aja. Nah, di sini ya, ini banyak banget. Nanti kita akan bahas sedikit demi sedikit. Oke, jadi caranya seperti ini. Jadi setelah tadi sebelumnya kita bikin validator, teman-teman di sini bisa bikin objeknya, contohnya objek person. Lalu objek person ini teman-teman bisa lakukan validasi. Contohnya gunakan validator titik validate. Di sini objeknya. Hasilnya dia akan berupa constraint violation. Kalau ada datanya, berarti dia gagal.
alias validasinya error ya. Kalau misalnya tidak ada datanya sama sekali, berarti memang sukses objeknya. Oke, kita akan coba. Di sini saya akan buat sebuah kelas namanya constraint violation test. Oke, di sini saya akan buat private validator factory ya. Private validator, biar sekali saja saya buatnya. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan setup validator factory sama dengan validation.build. Lalu validator sama dengan validator factory .get validator. Lalu saya akan tambahkan yang teardown-nya. Teardown-nya ini di sini kita akan close validator factory .close. Oke, selesai. Sekarang kita akan coba buat tesnya. Jadi tes validation failed ya. Oke, di sini berarti yang kita lakukan adalah kita akan buat person-nya terlebih dahulu sama dengan new person. Nah, kita kosongkan berarti ya. Berarti sekarang isinya 0 ya semuanya, first name sama last name-nya 0. Kita akan coba lakukan validasi. Validator.validate dari si person-nya. Ini hasilnya adalah constraint violation. Oke, sebentar, ini ada error apa? Oh, kenapa validate value? Sorry, salah. Validate saja. Jangan validate value ya, tapi validate saja. Person.var violation. Oke, jadi isinya adalah violation. Nah, kita akan coba print out violation-nya. Size. Enaknya sih kita beneran pakai unit test ya. Jadi pakainya assertions assert equals harus ini tuh harusnya berarti yang gagal ada 2 ya. Yang first name sama last name. Jadi harusnya yang first name sama last name gagal. Kita cek. Violation size-nya itu harusnya 2. Jadi yang gagal itu first name dan last name. Oke, kita coba. Oke, benar nih. Berarti benar, ada 2 yang gagal. Nah, kita cek apa aja yang gagal. Kita akan coba violation kita lakukan for each. Kita print out violation. Nah, hasilnya kalau teman-teman perhatikan, nah ada 2 ya. Constraint violation ini, detailnya ada di sini. Nah, kita bahas nanti detailnya. Oke, jadi di sini, di dalam constraint violation itu terdapat banyak sekali metode, ya. Termasuk ada yang namanya objek metadata. Kalau teman-teman perhatikan, jadi constraint violation tidak hanya ada error message. Jadi kalau di sini, kalau teman-teman cuma pengen dapetin error message-nya, tinggal gunakan .get message. Seperti ini. Ini kalau kita coba running, nah hasilnya keluar di sini ya. Last name cannot blank, first name cannot blank. Artinya dari 4 constraint ada 2 constraint yang error. Kenapa cuma 2 constraint yang error? Karena 2 constraint yang lainnya itu melakukan pengecekan panjangnya. Panjangnya maksimalnya adalah 20. Nah, sedangkan sekarang kan kita masukin datanya 0. Artinya memang panjangnya tidak melebihi dari 20. Makanya dianggapnya sukses yang 2 lainnya. Tapi yang 2 ini gagal. Oke, selanjutnya ya, teman-teman di dalam constraint violation itu tidak hanya bisa melihat data errornya saja. Kita bisa lihat field mana yang error, atau bahkan objeknya apa, ya, value-nya apa. Nah, ini sangat bagus ketika teman-teman butuh melakukan debugging contohnya ya, atau memberitahu ke si pengguna mana sih yang error ya, field-nya mana, input-nya apa yang error. Jadi teman-teman kalau teman-teman perhatikan di dalam constraint violation itu ada banyak metode. Ada get message untuk mendapatkan message errornya apa. Ada get libbin. Jadi untuk mendapatkan objek field-nya itu ada di mana ya. Nah, ini untuk dapatkan get constraint descriptor .get annotation untuk memberitahu annotation apa sih yang menjadikan ini error. Contohnya kan add not blank contohnya ya. Lalu get invalid value. Kita pengen tahu value apa sih yang dianggap tidak validnya gitu ya. Nah, ini kita bisa ambil juga. Kita bisa kasih tahu ke pengguna. Lalu kalau teman-teman pengen tahu di mana sih errornya ya,
field apa sih errornya, teman-teman bisa gunakan ini, get property path. Get property path itu dia nanti kita akan belajar ada yang namanya nested object. Jadi ada objek di dalam objek dalam objek. Nah, itu kita bisa ambil dari yang paling tinggi ke objek yang ke dalamnya, lalu ke objek yang ke dalamnya lagi. Makanya di sini return-nya adalah sebuah collection namanya property path. Teman-teman bisa lakukan perulangan untuk melihat ada di mana saja. Oke, kita akan coba. Jadi di sini selain violation message, ini kita tambahkan deh ya enaknya. Message error-nya apa? Bin-nya apa? Ini. Bin itu lebih ke kayak objeknya. Objeknya apa sih gitu ya? Harusnya sih person ya yang keluarnya. Lalu di sini kita ambil get constraint descriptor titik get annotation untuk mendapatkan annotation validation constraint-nya lah istilahnya. Constraint-nya apa? Lalu di sini kita akan ambil get value, invalid value-nya. Jadi ini invalid value-nya apa? Lalu di sini teman-teman bisa dapetin path-nya atau property path-nya. Ini teman-teman bisa ambil menggunakan get property path. Ya, di sini teman-teman ini tuh kan dia seperti collection ya, path itu. Jadi bisa ke dalam lagi. Nah, teman-teman bebas sih mau lakukan perulangan kah atau ya udah gini aja, property path seperti ini misalnya ya. Oke, kita akan coba running. Nah, di sini kelihatan. Jadi message pertama adalah last name cannot blank. Bin-nya apa? Bin-nya ini. Oke, kebetulan kita belum bikin toString-nya ya. Coba kita buat toString-nya deh di sini. Biar enak kelihatannya. toString. Kita coba running ulang. Nah, ini lebih enak kelihatannya. Jadi message-nya adalah first name cannot blank. Jadi tidak bisa blank untuk first name-nya. Bin-nya objeknya adalah person. Lalu constraint-nya ini adalah ini, not blank. Ya. Lalu invalid value-nya 0, berarti karena 0. Path-nya adalah first name. Jadi ini property field-nya itu first name. Yang kedua adalah last name cannot blank, bin-nya ini, constraint-nya ini, invalid value-nya juga sama, 0, dan path-nya adalah last name. Oke, jadi ini yang valid not blank. Kalau teman-teman pengen coba lagi, silakan tinggal di copy paste di sini. Saya akan copy paste, ini lebih ke size ya. Jadi di sini kita set person titik set first name, contohnya echo. Kita buat lebih dari 20 karakter. Seperti ini, kita cek sekarang. Errornya di mana? Nah, lihat. Errornya sekarang first name length max 20 karakter. Jadi di sini bin-nya, constraint-nya dapatnya sekarang yang size ya, kenanya. Lalu di sini invalid value-nya ini, lalu path-nya adalah first name, termasuk yang ini juga, dia kena juga. Jadi seperti ini kalau teman-teman mau melakukan validasi menggunakan bin validation. Jadi nggak perlu lagi membuat if-else secara manual, mengecekkan satu-satu secara manual, nggak perlu. Cukup teman-teman tambahkan annotation validation-nya atau constraint-nya, lalu gunakan validate untuk dari objek validator. Nanti dia balikannya adalah set constraint violation. Kalau ada datanya, berarti dia error. Kalau tidak ada, berarti sukses. Contohnya yang sukses, yang terakhir kita buat. Ini yang validation sukses, contohnya Echo Kennedy. Ini kita running. Nah, ini error ya. Errornya adalah validation-nya di sini. Harusnya di sini memang kosong. Karena memang harusnya dia valid. Jadi ini nggak butuh sebenarnya. Kita coba running. Nah, sukses. Jadi seperti ini ya, cara penggunaan bin validation untuk melakukan validasi. Sekarang kita bahas tentang nested validation. Secara default, kalau misalnya terdapat nested object, jadi misalnya ada satu objek, di dalamnya ada property, dan di dalamnya ada objek lagi, bin validation itu tidak akan melakukan validasi terhadap data objek tersebut. Jadi ini by default ya. Jadi dia tidak akan memvalidasi ke dalam objek yang lainnya.
Misalnya kalau teman-teman punya kelas person, di mana memiliki field namanya address, di mana address tersebut adalah tipenya class address misalnya. Nah, secara default, si properti address ini, yaitu adalah class address, dia tidak akan divalidasi. Walaupun teman-teman menambahkan annotation validation, ya, atau constraint-nya di dalam address-nya, dia tidak akan dijalankan by default. Kalau misalnya teman-teman, oh saya pengen deh ini divalidasi. Nah, teman-teman harus memberitahu si bin validation. Caranya gimana? Caranya teman-teman bisa tambahkan annotation namanya @valid. Jadi dengan menambahkan annotation @valid ini, otomatis si bin validation akan melakukan validasi terhadap si nested object tersebut. Kalau tidak ada @validnya, dia tidak akan melakukan validasi. Termasuk kalau teman-teman di dalamnya punya array of object atau collection of object, itu juga by default dia tidak akan divalidasi. Kecuali teman-teman nambahkan annotation namanya @valid. Baru dia akan melakukan validasi terhadap semua objek yang ada di dalam array-nya atau collection-nya. Oke, kita akan coba buat contohnya. Contohnya kita akan buat sebuah kelas namanya address. Dia ada street, city, dan juga country. Semuanya kita tambahkan ya constraint namanya not blank semua. Oke, di sini saya akan buat sebuah Java class namanya address. Di sini, oke saya perbesar. Jadi kita buat di sini ada private string street ya, private string city, private string country. Lalu kita buat getter dan setternya. Saya mau tambahkan lagi toString-nya. Selesai. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan validasi di sini. Ini not blank. Message-nya misalnya street cannot blank. Ini juga not blank. Kalau ini adalah city misalnya. Lalu ini juga not blank country. Oke, selanjutnya misal saja di dalam kelas person ini saya akan tambahkan satu atribut namanya adalah private address ya. Nah, address ini. Nah, di sini harapan kita address-nya akan divalidasi. Misalnya di sini saya akan tambahkan getter setter seperti ini ya untuk address ini. Address-nya misal saja ini not null. Message misalnya address cannot null. Seperti ini misalnya. Kita akan coba. Saya akan buat sebuah unit test baru namanya nested validation test. Oke, kita akan buat di sini. Test nested. Jadi di sini saya akan buat validator dulu yang Jakarta validation. Kita akan set up di sini validation titik build get validator. Oke. Nah, selanjutnya jadi di sini kita akan buat person sama dengan new person. Lalu person titik set last name, first name-nya saya masukkan, contohnya Eko. Last name-nya Kurniawan, lalu saya bikin address ya. Address-nya saya kosongkan dulu nih. Address, habis itu person-nya set address adalah address. Oke, kita akan coba lakukan validasi menggunakan validator, validate si person-nya. Nah, selanjutnya kita cek. Violation, kita lihat data violation-nya, kita print out. Violation get message-nya apa? Habis itu get yang lainnya, misalnya, oke, contoh cukup message-nya. Habis itu property path-nya apa? Lalu itu saya print out agar kelihatan ada pemisahnya. Oke, kita lihat hasilnya ya, apakah si address-nya divalidasi atau tidak. Nah, kita lihat. Nah, di sini tidak ada sama sekali nih informasinya. Jadi kalau teman-teman perhatikan tidak ada apapun, artinya datanya valid. Padahal mungkin dipikir, oh kan di dalam address itu ada validation ya. Di sini ada not blank, seperti ini. Berarti tidak divalidasi dong? Iya. Jadi default-nya di dalamnya ini dia tidak divalidasi.
Nah, gimana kalau kita pengen validasi nih di dalam isi address-nya? Nah, teman-teman harus kasih tanda. Tandanya adalah ini, @valid. Jadi harus ditambahkan @valid. @valid itu menandakan bahwa kita ingin objek di dalamnya harus divalidasi juga. Oke, otomatis jadi di sini di person-nya kita harus tambahkan @valid. Nah, setelah itu baru kita coba running ulang. Nah, dia keluar deh. Street cannot blank. Ya. Di sini atributnya adalah address, habis itu street. Jadi street-nya itu blank. Nah, ini juga sama, country cannot blank. Di sini atributnya address titik country. Ini juga sama, city cannot blank, atributnya address city. Jadi seperti ini kalau teman-teman mau menambahkan yang nested ya. Jadi by default memang tidak akan divalidasi. Kalau teman-teman mau validasi, teman-teman harus bilang secara eksplisit menggunakan annotation @valid. Sekarang kita akan bahas tentang Hibernate Validator Constraint. Jadi, sebelumnya kan kita sudah bahas ya, tentang constraint yang ada di bin validation. Nah, sebenarnya ketika kita menggunakan Hibernate Validator, ada constraint tambahan. Ini lumayan nih, bisa teman-teman pakai tanpa harus membuat constraint-nya sendiri. Ya. Jadi, Hibernate Validator pun menyediakan beberapa constraint tambahan di luar dari bawaan default-nya si bin validation. Teman-teman kalau mau lihat bisa baca di dalam package-nya org Hibernate Validator Constraints. Atau bisa lihat di sini ya. Ini Java doc-nya. Oke, kita lihat di sini. Jadi ada lumayan banyak ya constraint-nya. Di sini teman-teman bisa baca annotation-nya. Jadi ada banyak nih. Ada code point length untuk validasi code point. Atau yang sering digunakan contohnya credit card number untuk validasi apakah dia kartu kredit atau bukan. Currency, contohnya ya untuk validasi currency. EAN, untuk validasi number EAN format 13 number. Email, untuk mengecek apakah dia email atau enggak. Tapi ini sebenarnya udah di-deprecated ya. Kenapa? Karena sudah ada bawaan dari bin validation-nya untuk email sendiri. ISBN, untuk mengecek ISBN formatnya. Ada length, ya, ada juga LUNCheck untuk algoritma LUNCheck. Ada banyak yang lain. Beberapa yang di-deprecated itu karena sudah ada di dalam si bin validation-nya. Contohnya not blank sudah ada. Not empty juga sudah ada. Lalu di sini ada URL untuk validasi apakah dia format URL atau bukan. Jadi ada lumayan nih banyak sekali tambahan yang bisa teman-teman pakai. Bawaan dari org Hibernate Validator constraint-nya. Oke, contohnya, kita akan coba membuat sebuah kelas namanya payment. Di sini ada order ID, ada amount-nya, lalu di sini ada credit card. Jadi untuk memvalidasi credit card. Nah, untuk validasi credit card daripada kita capek gitu ya, kita bisa validasi menggunakan contohnya di sini LUNCheck. LUNCheck ini digunakan untuk validasi kartu kredit atau bisa eksplisit sebutkan credit card juga bisa. Kalau LUNCheck itu dia semua jenis format kartu kredit. Kalau kartu kredit, add credit card, teman-teman bisa pakai spesifik misalnya cuma kartu Visa atau Mastercard seperti itu. Oke, kita akan coba. Jadi di sini saya akan buat sebuah kelas baru, namanya adalah payment. Oke, kita tambahkan di payment itu ada string order ID. Bukan string long amount. Lalu di sini private string credit card. Jadi di sini saya akan tambahkan not blank ya. Jadi order ID-nya tidak boleh. Order ID cannot blank contohnya. Kalau amount bukan not blank ya, tapi not null. Amount cannot null. Credit card juga tidak boleh blank. Jadi di sini credit card, kartu kreditnya tidak boleh blank. Nah, selanjutnya saya akan tambahkan validasi contohnya untuk amount. Amount-nya minimal atau maksimal, atau kita samakan kayak tadi. Kita pakai range. Range itu bawaan dari Hibernate Validator. Jadi range. Nah, range itu dibanding kalau di Java bin validation kan teman-teman pakainya min sama max ya. Tapi itu jadinya 2 kali. Kita bisa pakai range. Kalau range itu gabungan min dan max. Ini bawaan dari Hibernate Validator. Kita bisa pakai range, min-nya contohnya 10.000. Max-nya contohnya 100 juta.
Nah, di sini kita tambahkan message, kita samakan di sini apa? Amount must between 10.000 and 100 juta. Seperti ini. Lalu di sini teman-teman bisa tambahkan credit card number kalau mau ya, validasinya. Jadi di sini bisa kartu credit card number, atau saya biasanya pakai loan check untuk lebih general. Di sini message-nya kita tambahkan invalid, contohnya invalid credit card number. Oke, selesai. Kita akan buat getter setternya. Kita akan buatkan juga toString-nya. Oke, selesai. Kita sudah buat yang payment, kita akan coba lakukan validasinya. Jadi kita juga bisa langsung lakukan validasi ya, seperti biasa. Nggak ada bedanya sama yang bin validation biasa. Jadi cuma kayak kita pakai annotation constraint dari Hibernate Validator. Oke, kita akan buat di sini Hibernate Validator Constraint Test. Kita akan bikin validatornya. Oke, biar lebih enak, saya capek ya kalau kita ketik berulang-ulang. Kita akan bikin sebuah di sini abstrak validator test. Biar kita tidak mengulang-ulang hal yang sama. Jadi di sini saya akan bikin validator. Ini pakainya protected biar dipakai di subclassnya validator. Lalu di sini kita bikin protected validator factory. Lalu di sini kita bikin setup validator factory sama dengan validation titik build default validator factory. Lalu validator sama dengan validator factory get validator. Habis itu kita buat yang teardown-nya validator factory close. Oke, kita bikin yang abstrak validator testnya ya. Kita jadikan di sini abstrak class. Selesai. Nah, sekarang jadi sini, jadi kita nggak perlu manual lagi. Kita langsung extend abstrak validator test. Oke, kita bikin tesnya. Tes Hibernate Validator Constraint. Oke, jadi kita bikin payment. New payment. Kita akan coba set payment-nya, set amount-nya, kita ganti jadi 1000. Lalu payment, set order ID-nya, contohnya 001. Payment, titik set credit card-nya. Credit card-nya saya pakai yang salah, contohnya 433. Kita akan coba lakukan validasi. Oke, biar nggak capek lagi, saya akan buat di sini sebuah metode namanya void validate. Ini objeknya. Kita pakai validator titik validate object. Lalu kita bikin variabel violation. Lalu violation titik kita for. Kita print out violation get property path-nya apa. Kita print out violation get message-nya apa. Lalu kita print out tambahkan pemisah. Selesai ya. Kita akan coba di sini validate payment-nya. Kita cek. Nah, lihat. Hasilnya di sini credit card-nya error. Dia invalid credit card number. Jadi benar. Amount-nya juga error. Amount-nya harus antara 10.000 sampai 100 juta. Jadi ini sudah benar. Jadi ini invalid. Kita akan bikin unit test yang valid. Untuk unit test yang valid di sini, kita coba set amount-nya misalnya 10 juta. Lalu credit card number-nya yang format contohnya yang benar itu 4111. Ini 15 kali ya. Tuh 2345. Itu 2345, 12345. Ini format kartu kredit yang benar. Kita coba running. Nah, hasilnya di sini sukses. Jadi ini salah satu fitur yang ada di Hibernate Validator. Jadi teman-teman bisa tambahkan atau gunakan constraint yang ada di dalam Hibernate Validator. Saat saya buat videonya sudah ada banyak ya. Mungkin nanti next-nya ke depannya juga bakal diupdate terus sama si Hibernate Validator ini. Jadi teman-teman silakan buka
package-nya yang tadi ya. Package-nya itu ada di sini. ORG, Hibernate, Validator, Constraint. Di sini ada banyak annotation-nya, lihat. Jadi tinggal teman-teman silakan di-explore satu persatu. Karena kalau kita bahas kebanyakan ya teman-teman bisa dicek satu persatu mana yang mungkin bisa teman-teman gunakan.